Kemudian lanjutan daripada kajian kita, mujakarahan kita masih berkenaan dengan syarat-syarat tawaf lah. Masih berkenaan dengan masalah syarat tawaf. Kan ada 10 di sini disebutkan syurutut tawafi asyaratun. Bermula syarat-syarat tawaf itu ujarnya ada 10 lah. Jadi yang pertama kita ulang sedikit. Yang pertama lah diantara daripada yang 10 itu satrul aurah, menutup aurat. Kemudian yang kedua at-taharatu anil hadatsaini, yaitu suci daripada 2 hadas, baik hadas kecil, hadas besar. Yang ketiga at-taharatu anin najasati bisaubi wal badani wal makani, yaitu suci daripada najis pada pakaiannya, pada badannya dan tempat. Nah, kemudian yang keempat lah lanjutan daripada mujakarahan kita. Yang keempat, syarat tawaf yang keempat, ja'lul baiti an yasarihi walau mahmulan wal hikmatu fi zalika liyakuna al baita fi jihatil qalbi. Nah, yang keempat ini ujarnya posisi Baitullah, posisi Ka'bah itu di sebelah kiri badan orang yang sedang tawaf. Nah, ya kalau kita posisikan Baitullah itu di bagian sebelah kiri badan kita, misalnya kan di sini Ka'bah. Nah, kita posisikan Ka'bah itu di bagian sebelah kiri badan kita. Nah, itu termasuk syarat. Bila menyalahi daripada ini, misalnya dia posisikan Ka'bah itu di sebelah kanannya, nah salah, kada sah tawafnya. Karena ini merupakan syarat. Nah, jadi harus posisi Baitullah itu, Ka'bah itu di sebelah kiri badan orang yang mau tawaf. Nah, lah ujarnya lah di sini ila fi haqqil a'ma, melainkan fi haqqil a'ma, pada hak orang yang tawaf ini, misalnya orangnya buta. Nah, lah itu kalau misalnya yang sedang tawaf ini orangnya dalam keadaan buta, jadi itu kada dipermasalahkan. Nah, orang yang buta ini kada dipermasalahkan masalah posisinya itu. Nah, jadi ujarnya fala yajibu, kada diwajibkan terhadap orang yang buta ini. Mengambil posisinya ini kada diwajibkan. Mengambil posisi Baitullah itu dari sebelah kirinya tuh kada dipermasalahkan, kada diwajibkan. Kenapa? Jadi kada diwajibkan terhadap orang yang buta ini li'usrihi alaihi, karena inya sulit bagi orang yang buta ini. Jadi kada wajib untuk dia ini. Seakan-akan kada menjadi syarat lah untuk orang buta ini untuk mengambil posisi itu, kada menjadikan syarat terhadap si orang buta ini. Karena apa? Karena orang buta ini li'usrihi, sulitnya menentukan untuk mengurus dirinya aja nya sulit. Jadi kada wajib terhadap orang yang buta. Yang diwajibkan ini bagi orang yang sehat keadaannya, bagi orang yang sehat keadaannya normal keadaannya. Jadi ujarnya sini walau
mahmulan, walau mahmulan, sekalipun dia ini orang yang sedang tawaf ini dalam keadaan ditandu, dalam keadaan ditandu. Kalau kita lihatlah video-video orang yang sedang menunaikan ibadah haji yang dulu itu, mungkin zaman, kada tahu zamannya itu, kalau kita lihat videonya itu kan tanpa warna. Memang ada pang yang pakai tandu itu, yang bahari itu pakai tandu, orang yang kada kuat itu nah. Jadi ujarnya, sekalipun orang yang sedang tawaf ini dalam keadaan ditandu, dalam apa? Misalnya kalau sekarang ini di dalam roda pakai roda. Nah, walaupun ini makai roda, tetap diwajibkan posisinya itu mengirikan Baitullah. Beda dengan orang yang buta tadi. Kalau ini orang yang sedang, misalnya orang sedang sakit kakinya, kada bisa untuk jalan, misalnya susah, lalu menggunakan roda, tetap dia posisinya itu, posisi Baitullah itu di sebelah kiri badan. Jadi gunanya apa? Hikmahnya apa? Yang demikian itu menjadikan posisi Baitullah itu di sebelah kirinya, ujarnya liyakuna al-baitsa, supaya adalah dia tadi menjadikan Baitullah itu fi jihatil qalbi, di jihad hatinya. Itu hikmahnya nang memposisikan Baitullah di sebelah kirinya, itu hikmahnya lah supaya adalah dia itu menjadikan Baitullah itu di jihad hatinya. Itu yang keempat lah. Kemudian lagi yang kelima, syarat-syarat tawaf yang kelima, al-ibtida'u minal hajaril aswadi. Dimulai dari Hajarul Aswad. Janganlah memulainya tuh di Hijr Ismail. Jangan. Jadi syaratnya itu dimulai dari Hajar Aswad. Jadi ada aturannya. Jangan asal tawaf aja. Setarnya itu, dimulainya itu minal Hajaril Aswad, daripada Hajar Aswad. Orang pernah melaksanakan umrah haji, tahu sudah menjalani sudah. Jadilah dimulai di Hajar Aswad. Kalau di kitab yang lain tuh ibaratnya, kalau di sinilah ibtida'u minal hajaril aswad. Kalau di kitab yang lain tuh ibaratnya wabada'uhu bil hajaril aswad. Itu sama aja juga maksudnya, tujuannya tuh sama aja juga. Jadi di sini badahkannya, ujarnya, nangarannya batu aswad itu, Hajar Aswad itu, ujarnya lah. Kita sedikit mau mengetahui tentang Hajar Aswad. Sebenarnya apa? Namanya Hajar Aswad itu, batu aswad itu, batu yang hitam itu, menjadi rabutan orang. Rame di situ untuk untuk mendekatinya, rame untuk menciumnya, mengusapnya, rame. Di sini dibadahkannya lah. Ujarnya jamaah haji itu, ujarnya seakan-akan berkeyakinan. Sebagian jamaah haji itu ujarnya seakan-akan berkeyakinan bahwa
Hajar Aswad itu memberikan manfaat. Nah, sebagian haja bang neh. Nah, sebagian jamaah haji baik itu jamaah umrah seakan-akan berkeyakinan mereka itu bahwa Hajar Aswad itu memberikan manfaat, memberikan faidah. Nah, karena mereka tuh berkeyakinan yang demikian, oleh karena itu setelah mereka mengusapnya, mereka kemudian mengusapkan tangannya ke seluruh tubuhnya, mengambil mengambil berkah. Cuma lupa, jadi kita boleh mengambil berkah. Ingat, yang memberikan keberkahan itu bukan batu aswad, yang memberikan keberkahan itu bukan Hajar Aswad. Kita ingat bahwa yang memberikan keberkahan, kemuliaan, kemanfaatan itu semata-mata hanyalah Allah. Ingat juga, yang memberikan manfaat berkah itu hanyalah Allah semata. Jadi jangan jangan sampai buta kita, jangan sampai dibodohkan kita seakan-akan Hajar Aswad yang memberikan manfaat, memberikan berkah. Kada, yang memberikan berkah itu, manfaat itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah itu ada yang mengusapkan tangannya ke seluruh. Sesudah dapat memegang, sesudah dapat mencium, mengucup. Ini termasuk kesalahan juga. Amun inya merasa meyakinkan bahwa Hajar Aswad yang memberikan manfaat, memberikan berkah, ini suatu kesalahan, suatu kebodohan ujarnya. Karena yang memberikan manfaat itu semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagi orang yang mau melaksanakan umrah atau haji, ingat itu semata-mata Allah yang memberikan berkah dan manfaat, bukan batu Hajar Aswad. Sampai-sampai Sayyidina Umar nih berkata, ujar Sayyidina Umar ketika menyentuh Hajar Aswad, Sidin berkata, ujar Sayyidina Umar, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bermanfaat. Ujar siapa? Ujar Sayyidina Umar. Dan tidak berbahaya. Kada bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat, berkah, dan kada juga membahayakan. Kalau memudaratkan Hajar Aswad ini kada. Ujar siapa? Ujar Sayyidina Umar. Ujar Sidin, kalau aku, ujar Sidin, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad ini, ujar Sayyidina Umar, aku tidak akan menciummu. Karena aku melihat Rasulullah mencium juga aku umpat, ujar Sayyidina Umar. Seandainya kada Rasulullah mencium, aku kada bakalan mencium juga, ujar Sayyidina Umar. Karena ini batu haja, tapi batu yang mulia juga bang. Inilah merupakan batu yang mulia. Batu ini, istimewanya batu Hajar Aswad ini, di sini ujarnya, wa huwa yaqutun min yuwaqitul jannati nuzila minha ma'a adama asyadda bayadan minal laban. Nah, istimewanya batu Hajar Aswad ini merupakan batu yakut daripada yakut yang ada di dalam surga. Itu istimewanya.
ini istimewanya batu yakut daripada yakut nang ada di dalam surga. Nah, jadi nuzila minha ma'a adama, diturunkan daripada surga tadi, daripada di dalam surga tadi, ma'a adama beserta Nabi Adam. Di saat Nabi Adam, kan ceritanya Nabi Adam itu asalnya Sidin tinggal di surga. Karena Sidin ada kekhilafan, terlanggar apa yang dilarang oleh Allah, sehingga Nabi Adam dan istri beliau diturunkan dari surga ke dunia. Jadi diturunkannya Nabi Adam ke dunia ini, nuzila minha, diturunkan juga daripadanya surga itu batu hajar aswad beserta Nabi Adam tadi. Nah, asalnya hajar aswad itu asyadda bayadan minal laban. Nah, asalnya sekali yang diturunkan dari surga itu, batunya itu bersangatan putih asalnya. Bersangatan putih. Kada nang hirang nang kayak sekarang nih, kada putih. Batunya tuh putih. Lah, bersangatan putih, lebih putih daripada susu. Apa bentuknya nih? Bentuknya batu hajar aswad ini nang asalnya sekali, nang waktu awal-awal keluar diturunkan dari surga itu bersangatan putih, bersangatan putihnya tuh lebih putih daripada susu. Ujarnya di sini. Jadi juga di sini, wa innama sawwadathu khataya min adama. Nah, hanya saja menghitami, nang menjadikan hitam, nang menjadikan hirang, nang tadi asalnya putih, lebih putih daripada susu. Nah, jadi nang menjadikan hitam, nang menjadikan hirang, khataya, oleh dosanya siapa? Bani Adam. Dosanya sekalian manusia itu nang berubah menjadi hirang toh, karena dosanya manusia. Mulai zaman dahulu wailah hajar aswad ini dicium orang. Sebelum zamannya zamannya Rasulullah sudah ada orang melaksanakan haji ini. Sudah orang melaksanakan haji. Jadi dosa-dosanya orang nih lontornya kemana? Lingkit di batu hajar aswad. Dosanya sekalian manusia, dosanya sekalian Bani Adam, yang menjadikan hirang, yang menjadikan hitam. Wa fi zalika ibratun liman tabsuru. Jadi ujarnya sini, wa fi zalika nang asalnya putih menjadi hirang, menjadi hitam dengan sebab dosanya Bani Adam tadi, dengan sebab dosanya manusia sekalian. Ibratun itu kita jadikan kita jadikan pelajaran, kita jadikan pandangan. Nang tadinya asalnya putih menjadi hitam, kita jadikan pandangan itu. Liman tabsuru, bagi orang nang berpikir. Orang nang berpikir itu menjadi pelajaran toh. Tadi kan asalnya putih dengan sebab dosa menjadi hirang. Coba kita pikirkan, batu hajar yang asalnya putih dengan sebab dosa menjadi hirang. Fa innal khataya idza asarat
fil hajari fa fil qalbi asyaddu. Nah, ujarnya, maka sesungguhnya dosa nih, misalnya kebanyakan dosa, kebanyakan dosa, iza asarat, apabila mempengaruhi dosa tadi pada batu haja, mempengaruhi yang asalnya tadi putih menjadi hirang, mempengaruhi terhadap batu, fafil qalbi, kayak amun kepada hati pulang. Nah, pada batu haja mempengaruhi asalnya putih menjadi hitam. Lalu kayak apa kepada hati kita nih, amun banyak kita tuh bisi dosa. Nah, jadi fil qalbi asyaddu. Nah, kita ini, pada hati kita ini lebih bersangatan lagi mempengaruhinya dosa tadi. Nah, bila banyak dosa tadi lebih mempengaruhi lagi terhadap hati kita. Nah, jadi pengaruh dosa yang banyak tadi pada hati menyebabkan bila dosa itulah banyak, itu mempengaruhi dosa itu pada hati kita. Nah, yang menyebabkan malas segala-galanya, ya tak? Nah, yang menyebabkan malas segala-galanya itu, ya tak? Malas beribadah dengan sebab banyak dosa, malas sembahyang dengan sebab ya banyak dosa. Nah, segala-galanya bang malas. Untuk apa? Untuk mengerjakan kebaikan tuh malas dengan sebab dosa tadi. Dosa itu yang menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan. Untuk sembahyang malas. Itu bang pengaruhnya apa? Pengaruhnya dosa tadi itu malas, segala-galanya malas. Untuk sembahyang ibadah, apalagi ibadah malam nih. Ibadah siang aja malas, apalagi ibadah malam. Berat untuk bangun dengan sebab dosa tadi. Subuh malayur juga. Kadang mendengar orang ajan. Karena apa? Karena dibimbing oleh dosa. Itu penyebabnya, pengaruh dosa itulah mempengaruhi kepada kita untuk memperbuat kebaikan. Lalu caranya kayak apa? Untuk meluntur dosa nih. Caranya kayak apa? Untuk meluntur, untuk menghapus dosa nih. Di antaranya istighfar. Sering-sering mendengar pengajian. Itu peluntur dosa kepada manusia. Lah istighfar dan sering-sering hadir di pengajian. Itu aja. Ada yang lain. Kalau pang di apa? Di rinso. Kawalah dosa itu diluntur dengan rinso. Ada kawa. Melunturnya itu dengan beristighfar, dengan hadir di majelis ilmu. Itu aja yang dapat melunturkan dosa itu. Kada kawa di sabun. Kada kawa di sabun dosa itu. Deterjen, dikasih deterjen kada kawa. Dengan beristighfar. Itu diantaranya. Habis sudah masalah batu hajar aswad. Kemudian lagi yang keenam. Yang keenam, muhazatul hajari bijami'i badanihi, dan meluruskan pada hajar aswad itu bijami'i badanihi, seluruh badannya. Jadi meluruskan pada hajar aswad itu bijami'i badanihi, seluruh badannya, saikungan
Jangan ada nang tamaju. Nah, harus apa? Harus meluruskan. Nah, harus meluruskan pada batu hajar aswad itu bijami ibadanihi seluruh badannya. Faiza bada'a minal hajari muqaddiman juz'an min badanihi alaihi ila jihatil babi fala yasihu li'adamil muhazati bijami'il badan. Nah, ujarnya lah. Jadi meluruskan pada hajar aswad itu dengan seluruh badannya. Apabila orang yang tawaf ini memulai minal hajari daripada hajar aswad muqaddiman juz'an. Nah, namun sebagian anggota badannya tuh ada yang termaju. Misalnya badannya nih pas hajar sudah membatuli dengan hajar aswad, tapi kakinya sudah termaju, melangkah duluan kakinya. Nah, kakinya badannya nih pas membatuli, tapi kakinya terlangkah duluan sudah. Jadi ujarnya kalau yang macam itu sebagian anggota badannya ada yang termaju, ada yang terdahulu sudah. Misalnya kakinya min badanihi daripada badannya, kakinya terdahulu daripada badannya, ila jihatil babi ke jihad pintu baitullah sudah tamaju. Kakinya tamaju. Bala yasihu li'adamil muhazati bijami'i badani kadasah. Kadasah tawafnya nang tamaju satu kaki hajat tamaju walaupun badannya misalnya lah membatuli hajat ke hajar aswad tapi kakinya lebih duluan maju. Pala yasihu ujarnya kadasah tawafnya orang tadi. Kenapa jadi kadasah? Li adamil muhazati karena ketiadaan membatuli semua badannya. Ada yang terdahulu, kakinya terdahulu, lebih duluan kakinya melangkahkan. Harus tegak tuh, harus tegak membatuli hajar aswad tadi. Sedikit ajalah. Mun kita kadang memperhatikan masalah tawaf nih, sedikit aja. Nah, kemudian lagi habis sudahlah itu yang keenam. Yang ketujuh, kaunuhu sab'an yaqinan. Nah, jadi keadaan orang yang tawaf ini sab'an itu 7 kali. Putarannya itu 7 kali. Putarannya orang yang tawaf itu 7 kali yakinan. Hal keadaannya yakin. Jangan ragu-ragu. Pokoknya kita harus yakin bahwa putaran tawaf kita ini 7. Jangan misalnya 4 kita anggap 7 sudah, jangan. Misalnya kita ragu-ragu 4 kah nih? 7 kah sudah? 5 kah 7 kah sudah? 6 kah 7 kah sudah? Jadi kita ambil bahwa keadaan tawaf kita ini dalam keadaan kurang. Kita harus yakin bahwa keadaan tawaf itu 7 kali putaran. Kemudian nang ke-8 kaunuhu dakhilal masjid. Nang ke-8 dilaksanakan tawaf itu di dalam masjid. Di dalam masjid. Jangan di luar masjid. Melaksanakan tawaf. Jadi sebenarnya kadasah kalau di luar masjid melaksanakan tawaf itu. Kemudian lagi kaunuhu kharijal baiti wasyazar wani. Jadi dilaksanakan tawaf itu di luar Ka'bah. Tadi kan dilaksanakan
di dalam masjid, kemudian dilaksanakan di luar Ka'bah. Jangan di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bahnya misalnya masuk ke dalam Ka'bah, nah itu kada sah juga. Nah, dan di luar watunnya, nah di luar watun Ka'bah dan di luar Hijr Ismail. Jadi bila tawaf itu jangan masuk ke dalam Hijr Ismail. Kalau pangjah di dalam Hijr Ismail itu, di situ apa? Abdal umpamanya. Abdal ujungnya bila kawa masuk ke dalam Hijr Ismail itu, padahal kada dibolehkan mengerjakan tawaf itu apa di dalam apa Hijr Ismail. Kemudian yang ke-10, ada musarfihi li ghairihi ka'an masya musri'an liyara sahibahu wala yadurru at-tashriku fin niyati. Nah, yang ke-10 ini lah, yang ke-10 ini ujarnya tidak memalingkan tawaf untuk tujuan yang lain. Nah, jangan dia jadikan tawaf itu tujuan untuk yang lain. Seperti berjalan, tujuannya untuk berjalan saja, untuk mencari teman misalnya, berjalan untuk mencari kawan. Nah, misalnya tak pisah, tujuannya langsung mencari kawan, jangan ada tujuan yang seperti itu. Misalnya tak pisah, kita selesaikan dulu tawafnya, baru kita mencari kawan. Itu habis apa syarat tawaf. Kemudian lagi insyaallah malam Kamis yang akan datang ini bacaannya waktu tawafi. Nah, waktu tawaf pulang. Waktunya di mana? Jamnya jam berapa? Misalnya jamnya, harinya hari apa? Nah, nang abdalnya tuh jam berapa harinya itu, waktunya. Jadi dipadahkannya juga di sini. Kiranya cuma ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.